Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Cerita Trending, tempat di mana cerita-cerita nyata, menyayat, dan penuh pelajaran hidup kami hadirkan untuk Anda. Jangan lupa duduk yang nyaman, karena setiap kisah yang kami bagikan bukan hanya untuk ditonton, tapi untuk direnungkan. Terima kasih sudah klik video ini, karena kehadiran Anda adalah semangat kami untuk terus bercerita. Rumah tua itu berdiri di tengah permukiman padat di pinggiran kota. Silent, bangunannya berlantai satu, dengan cat dinding hijau pucat yang mulai mengelupas. Hanya ada 3 kamar, 1 dapur sempit, dan ruang tamu yang kini lebih sering dipakai untuk menjemur cucian saat hujan. Sudah setahun Natasha tinggal di situ. Sejak menikah dengan Ilham, anak bungsu satu-satunya dari Bulastri, janda pensiunan guru SD. Bangun, jangan malas terus. Kamu pikir rumah ini hotel? Suara Bulastri membelah pagi, bahkan sebelum matahari benar-benar naik. Natasha yang baru sempat memejamkan mata usai salat subuh, hanya menarik napas pelan, lalu segera turun dari ranjang untuk menyapu halaman depan. Sudah biak, bahkan saat sakit kepala pun, ia tetap harus berdiri lebih dulu dibanding mertuanya. Katanya, istri yang baik itu harus tahu diri. Tapi sejak awal, Natasha sudah hafal kalimat-kalimat itu akan jadi makanan sehari-hari. Dapur masih bau bawang mentah dan sisa minyak goreng dari malam sebelumnya. Natasha mengiris bawang dengan pelan, tak ingin salah gerak. Sesekali ia melirik ke arah kamar Ilham. Pintu masih tertutup rapat. Ia masih ingat jelas bagaimana Ilham dulu selalu bangun lebih pagi dari dirinya, menyeduh teh hangat dan mencium keningnya. Tapi semua itu sekarang terasa seperti milik orang lain. 2 bulan terakhir, suaminya itu jarang pulang sebelum tengah malam. Katanya lembur, tapi tiap kali pulang, matanya tidak merah karena lelah, melainkan tampak seperti baru selesai tertawa lama. Bulastri duduk di bangku rotan dekat jendela, memainkan ponselnya sambil sesekali melirik ke arah dapur. Telur gorengnya 2 ya, yang 1 jangan asin, katanya tanpa menoleh. Natasha mengangguk dan menjawab pelan, "Iya Bu, dan jangan gosong seperti kemarin. Lidah saya bukan untuk makan sisa." "Saya Bu." Jawaban itu terasa seperti tamparan pada dirinya sendiri. Tapi Natasha belajar untuk menelan segala sesuatu sebelum meludahkannya dengan amarah. Saat sarapan, Ilham duduk di depan ibunya. Ia menyapa Natasha tanpa suara, hanya anggukan kecil tanpa menatap. "Pagi Mas," ujar Natasha, setengah berharap ada balasan yang bisa menahan air matanya yang sudah di ujung. Pagi, singkat, datar, lalu diam. Mereka makan dalam suasana kaku. Bulastri sesekali menyuapkan telur ke piring Ilham dengan senyum yang terlalu lembut untuk ukuran seorang ibu. "Ini kesukaan kamu kan? Ibu masak sendiri, bukan yang gosong, seperti buatan dia." Ilham hanya terkekeh kecil, tidak membela, tidak menjelaskan, tidak menegur. Siangnya, saat Natasha hendak mencuci piring, ia mendengar suara tawa pelan dari dapur belakang. Pintu sedikit terbuka. Ia mendekat perlahan. Di dalam, Ilham berdiri terlalu dekat dengan ibunya. Ia membisikkan sesuatu yang membuat Bulastri menutup mulut sambil tertawa pelan. Begitu Natasha melangkah masuk, mereka berdua langsung menoleh. Hening. Ilham menarik jarak. Bulastri berdeham, lalu berlalu ke ruang tengah tanpa kata. Malamnya, Ilham tidur lebih awal, tapi bukan di kamar mereka. Ia membawa bantal ke kamar kosong di ujung rumah. Natasha yang berdiri di ambang pintu hanya bisa menatap. "Mas, kenapa nggak tidur di sini?" Ilham hanya melirik sekilas. "Biar enak istirahat. Di sini sumpek." "Tapi kenapa sejak..." "Udahlah Tas, jangan drama." Besok paginya, Bulastri masuk ke kamar dengan wajah masam. "Kamu ya, sudah kelewatan. Berani-beraninya ngintip orang. Sampai bisik-bisik kamu tuduh-tuduh yang gak pantas." Natasha bingung. "Saya cuma lihat kalian di dapur. Saya nggak bilang apa-apa. Mulut kamu itu harus diajarin. Saya sudah tua. Jangan disamakan dengan perempuan murahan." Ilham tiba-tiba muncul, masih dengan rambut acak. "Apalagi ini ribut-ribut pagi-pagi. Ini istri kamu sudah mulai ngawur, cemburu sama ibunya sendiri." Ilham menatap Natasha dengan tatapan asing. "Tas, tolong ya, jangan bikin malu." "Malu? Saya nggak nuduh apa-apa. Mulai sekarang, kamu tidur di kamar belakang." "Aku butuh ruang Mas. Ini rumah kita." "Ini rumah ibu," potong Ilham cepat. "Kamu cuma ikut." Malam itu, Natasha tidur di kamar sempit dengan kasur tipis
dan kipas rusak. Selimutnya hanya handuk bekas. Ia menatap langit-langit dengan dada yang sesak. Tak ada tempat mengadu, tak ada suara yang mau mendengarkan. Ia mencoba tidur, tapi bau dari dapur belakang masih menyengat. Bau minyak, sabun, dan entah kenapa, bau parfum yang tidak pernah dipakai Bu Lastri sebelumnya. Ia tak menangis, hanya diam, seperti tubuhnya sudah tidak punya air lagi untuk keluar. Di dalam pikirannya, pertanyaan datang dan pergi. Apa yang sebenarnya terjadi antara mereka? Apakah ia yang terlalu curiga? Atau semua ini memang salah, tapi terlalu kotor untuk diucapkan? Natasha tahu satu hal. Rumah ini tak lagi menyambutnya. Dan malam belum selesai. Malam sebelumnya belum selesai benar. Di kepala Natasha, ia masih mendengar suara tawa kecil Bu Lastri dari dapur belakang. Suara itu menyatu dengan langkah kaki Ilham yang berat. Dan kata-kata kasar yang dilemparkannya sebelum pergi ke kamar. Kosong, di atas kasur tipis kamar belakang, tubuh Natasha meringkuk. Matanya terbuka lebar, tapi pikirannya remuk dalam diam. Rumah ini bukan lagi tempat untuknya berteduh. Ia hanya numpang ada di tengah kenyamanan orang lain. Orang yang dulu ia anggap keluarga. Pagi datang dengan langit kelabu. Tanpa bicara, Natasha tetap menyiapkan sarapan. Telur dadar untuk Ilham, roti panggang untuk Bu Lastri. Ia taruh di meja makan tengah. Seperti biasa, tapi sejak seminggu lalu, mereka sudah tak pernah duduk di situ. Suara gesekan kursi terdengar dari arah dapur belakang. Saat Natasha melongok lewat pintu setengah terbuka, ia hanya melihat 2 piring, 2 gelas, dan 2 orang duduk sangat dekat. Ilham tanpa baju, hanya mengenakan celana pendek tipis. Di sebilanya, Bu Lastri mengenakan daster merah muda ketat. Rambutnya dikucir tinggi, dan wajahnya penuh riasan tipis. Mereka tertawa pelan, hampir berbisik. Ketika tangan Bu Lastri menyentuh bahu Ilham, Natasha memalingkan wajah. Tapi kemudian, ia menatap lagi, lebih dalam. Bu Lastri perlahan duduk di pangkuan anaknya. Daster itu naik sedikit ke paha. Ilham memeluk pinggangnya. Mereka seperti lupa bahwa ada istri yang berdiri hanya beberapa langkah dari mereka. Gak salah kalian ini. Suara Natasha keluar tanpa rencana. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Bu Lastri tak segera menjawab. Ilham berdiri, wajahnya berubah masam. Apa sih kamu? Paranoid terus? Aku lihat kamu peluk. Itu ibuku sendiri, Natasha. Kamu waras gak sih? Ilham membentak keras. Kamu tuh makin hari makin gak waras. Natasha melangkah, mendekat, tapi tiba-tiba tangan Bu Lastri mendarat keras di pipinya. Kamu perempuan murahan, bikin keributan di rumah ini. Tamparan itu membuatnya terdorong ke belakang. Ia nyaris jatuh, tapi tak ada yang menolong. Ilham hanya menatap tajam, lalu meraih ponsel dan pergi ke kamar mandi. Pintu dikunci rapat. Beberapa menit kemudian, terdengar suaranya bicara pelan. Entah kepada siapa, tapi yang pasti bukan suara seperti anak berbicara dengan ibunya. Ada tawa pelan dan nada lirih yang terlalu mesra untuk hubungan keluarga. Natasha duduk di lantai dapur, memegangi pipinya yang panas. Bu Lastri masih berdiri di hadapannya, tangan menyilang, pandangan sinis. Kalau kamu gak terima, silakan keluar dari rumah ini. Jangan ganggu hidup anak saya. Dia suami saya, Bu. Suara Natasha nyaris tak terdengar. Suami kamu? Tapi kamu gak pernah bisa bahagiain dia. Tak ada yang menjawab kalimat itu. Hanya suara gemeretak piring kotor di bak cuci. Hanya suara air dari kamar mandi yang belum berhenti. Sorenya, Natasha memberanikan diri menghubungi kakak ipar Ilham lewat ponsel lamanya. Ia bercerita pelan, tanpa menyebut apa yang sebenarnya dilihatnya. Tapi begitu mendengar nama Bu Lastri, kakak iparnya langsung menarik diri. Maaf ya, Tas, kami gak bisa ikut campur urusan rumah tangga kalian. Lagi pula, itu rumah Ibu Lastri. Kita semua sudah tahu gimana kerasnya beliau. Jadi aku harus diam. Kalau kamu punya bukti, ya silakan. Tapi hati-hati, jangan sampai kamu sendiri yang dipermalukan. Telepon ditutup sebelum Natasha sempat menjelaskan lebih jauh. Di dalam kepalanya, semua seperti kabur. Apakah benar yang ia lihat itu nyata? Atau pikirannya sendiri yang mulai menggadieda karena terlalu ditekan? Tapi kenapa dada ini terasa sesak setiap melihat mereka bersama? Kenapa tubuh Ilham tampak lebih hidup ketika bersama ibunya dibanding dengannya? Malamnya, Ilham pulang larut. Lagi, ia masuk ke kamar mandi seperti biasa. Tapi kali ini, ia membawa ponsel. Tak ada yang aneh memang. Tapi ketika suara lirih terdengar dari dalam bisikan dan desahan pendek,
Natasha berdiri di depan pintu. Mas, tak ada jawaban. Mas Ilham, kamu bicara sama siapa? Terdengar suara air dimatikan. Lalu, gak usah ganggu, lagi mandi. Suara kamu barusan, jangan sok tahu. Pintu kamar mandi dibuka keras. Ilham keluar, hanya mengenakan handuk. Tubuhnya masih basah. Ia lewat begitu saja, meninggalkan jejak air di lantai dan bau sabun yang samar. Natasha berdiri diam, perutnya mual dan matanya perih. Bukan karena tamparan tadi siang, tapi karena rasa malu yang menumpuk sendiri di dalam dada. Ia kembali cek. Kamar belakang lempu temarung. Dinding tipis membuatnya bisa mendengar suara langkah Ilham menuju kamar Bulastri. Ia tak lagi kaget. Ia hanya diam, lalu menarik selimut sampai ke dada. Tapi kali ini, tubuhnya gemetar, bukan karena kedinginan, melainkan karena suara ranjang dari kamar sebelah terdengar. Terlalu lama, di tengah sunyi itu, ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku yang gila? Atau dunia ini yang sudah kehilangan malu? Suara ranjang dari kamar sebelah belum sepenuhnya hilang dari ingatan Natasha saat pagi menyapa dengan aroma masakan. Ia bangun lebih awal, bukan karena ingin, tapi karena tidur malamnya terlalu pendek. Matanya terasa berat, namun tubuhnya tetap melangkah ke dapur seperti biasa. Ia mencoba menyiapkan teh manis untuk dirinya sendiri, mencoba memberi jeda dari rasa yang makin sulit dicerna. Tapi saat membuka pintu dapur, langkahnya langsung terhenti. Ilham berdiri memunggungi kompor, sementara Bulastri berdiri di depannya. Tangan Ilham menggenggam tangan ibunya dengan kedua telapak, bukan dengan gerakan sopan atau spontan, melainkan perlahan, penuh perhatian. Kepala Ilham menunduk, mencium punggung tangan itu lama sekali, terlalu lama. Jemarinya sempat mengusap punggung tangan Bulastri, mengelus ke atas, lalu turun ke pergelangan. Bulastri tidak menarik diri, justru bibirnya melengkung halus, matanya tertutup sejenak, seperti menikmati. Daster merah mudanya yang ketat makin menempel di tubuh karena hawa panas dari kompor. Dan Ilham, suaminya, tak terlihat sedikit pun seperti anak yang mencium tangan ibunya. Apa yang kalian lakukan? Suara Natasha meledak, tercekat antara jijik dan gemetar. Tangannya bergetar, tapi suaranya pecah. Kalian sadar nggak? Kalian ini siapa? Ilham langsung menoleh. Raut wajahnya tak kaget, justru seperti terganggu. Ia menghampiri Natasha dengan langkah cepat, lalu mendorong bahunya ke tembok dapur dengan satu tangan. Suara piring bergetar. Kalau kamu masih pengen tinggal di sini, jangan sok suci, bisik Ilham dengan napas berat. Terlalu dekat. Bau tubuhnya masih bau tidur, hangat dan melekat. Tapi bukan kehangatan yang menenangkan melainkan membakar. Aku istrimu, Mas. Natasha menahan tangisnya. Kamu itu ganggu. Rumah ini jadi rusak sejak kamu ada. Di belakangnya, Bulastri mendekat. Ia tak menengahi, justru berdiri tepat di belakang Ilham dan menatap Natasha seperti musuh. Perempuan gila. Sudah saya bilang, kamu tuh cemburu. Cemburu sama ibu suami sendiri, jijik. Yang jijik itu kelakuan kalian. Kalian tuh, plak. Sebuah tamparan kembali mendarat di pipi kiri Natasha. Kali ini lebih keras. Ilham menarik napas dalam. Udah bu, biar aku yang beresin. Dia memang harus dikasih pelajaran. Natasha terdiam, tubuhnya kaku. Tapi bukan karena takut, melainkan karena semua yang ia rasakan tak bisa lagi diurai dengan kata. Ia merasa seperti terlempar keluar dari tubuhnya sendiri. Menonton dirinya diperlakukan seperti sampah oleh dua orang yang dulu ia panggil suami dan ibu. Beberapa jam setelah kejadian itu, Natasha hanya bisa duduk memeluk lutut di pojok ruang belakang. Dengar-dengar, mereka makan siang berdua sambil tertawa. Tak ada permintaan maaf, tak ada penjelasan. Ketika sore datang, Natasha mendengar suara ramai dari halaman depan. Ia membuka pintu dan melihat seluruh pakaian, serta tas miliknya berserakan di tanah. Baju dalam, jilbab, sepatu, semuanya dilempar keluar begitu saja. Keluar dari rumah ini, teriak Bulastri dari teras. Rumah ini bukan buat perempuan kotor macam kamu. Aku nggak akan keluar. Aku punya hak. Natasha berdiri tegak. Tubuhnya gemetar menahan emosi. Ilham datang dari belakang dan langsung menarik lengan Natasha kasar. Jangan bikin malu, Tas. Keluar sekarang. Jangan sentuh aku, Mas. Ini aib kalian, bukan aku. Keluar, Tengen. Ilham mencengkeram pergelangan tangan Natasha dengan keras, menyeretnya ke arah gerbang. Tubuh Natasha terhempas ke depan. Bajunya nyaris tersingkap. Ia meronta.
Tapi Ilham mendorong bahunya kuat. Warga sekitar mulai keluar rumah. Tapi tak ada yang membantu. Mereka hanya berdiri, menonton, dan perlahan mundur kembali ke rumah masing-masing. 1, 2 jendela terbuka. 1, 2 tirai bergeser, tapi tak satu pun bersuara. Bahkan seorang ibu yang biasa meminjamkan ember ke Natasha pun hanya menutup pagar sambil menunduk. Natasha tak berdaya. Ia berdiri di luar pagar dengan napas terengah. Matanya mencari wajah yang bisa memberinya keberanian. Tapi yang ada hanya tembok tinggi dan tatapan dingin. Di dalam rumah, Bu Lastri menutup pintu dengan santai. Ilham hanya diam, berdiri di balik jendela, seolah segalanya sudah selesai. Natasha berdiri di depan rumah itu selama beberapa menit. Badannya masih panas karena dorongan tadi. Pipinya masih berdenyut karena tamparan. Tapi yang paling menyakitkan bukan rasa itu, melainkan diamnya orang-orang dan tenangnya 2 orang yang baru saja membuangnya. Tak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Yang tersisa hanya napas yang memburu dan tangan yang mengepal. Ia tahu tubuhnya masih di sini, tapi hatinya sejak tadi pagi sudah patah dan tak punya tempat kembali. Natasha masih ingat dengan jelas dorongan tangan Ilham yang menyeretnya hingga keluar pagar. Tubuhnya terhuyung, lututnya luka karena terjatuh di atas paving kasar. Tak ada yang menolong, tak ada yang menanyakan apakah ia baik-baik saja. Dan sejak malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidur di luar rumah dengan tubuh yang masih berbalut baju tidur dan selembar kerudung tipis. Tak ada tujuan, tak ada arah. Ia hanya berjalan kaki menyusuri trotoar sambil menahan perih di tubuh dan dada yang semakin sempit. Tak ada rumah yang bisa dituju, tak ada keluarga yang bisa diminta tumpangan. Dunia terlalu sempit untuk orang yang diusir karena dituduh mencemburui ibu mertuanya sendiri. Malam itu juga, Natasha tiba di sebuah gang sempit yang ia kenal dari teman lamanya. Sebuah kamar kos kecil, beralaskan tikar lusuh, dan dinding yang mengelupas karena lembab. Aim, pintu pemilik kos, dan memohon agar diizinkan tinggal, meski belum bisa membayar penuh. Suaranya parau, tangannya gemetar. Beruntung, si pemilik yang sudah tua menyuruhnya masuk, dan membiarkannya tidur malam itu tanpa banyak tanya. Begitu pintu ditutup, Natasha tak langsung berbaring. Ia hanya berdiri mematung di sudut kamar. Kepalanya penuh suara yang saling tumpang. Cendi, bayangan Ilham mencium tangan Bu Lastri. Suara ranjang yang berderak dari kamar sebelah, dan dorongan kasar yang membuangnya ke pinggir jalan. Semua datang bersamaan, menyayat seperti luka yang disengaja dan dibiarkan terbuka. Pagi harinya, ia pergi ke pasar, menawarkan tenaga pada penjual sayur dan tukang gorengan. Ia rela menyapu, memotong bawang, membersihkan etalase. Semua dilakukan dengan kepala tertunduk. Dalam seminggu, ia sudah bisa membeli nasi bungkus 2 kali sehari. Tapi bukan lapar yang jadi musuhnya, melainkan tatapan orang-orang yang mulai mengenalnya sebagai yang diusir dari rumah Ilham. Beberapa orang hanya menatap, tapi 1-2 mulai berani membuka mulut. Seorang perempuan penjual beras menyapanya dari balik meja dagang. Kamu kan yang itu ya, yang katanya diusir gara-gara, ya ampun, cemburu sama mertuanya sendiri. Natasha hanya diam. Maaf ya, tapi katanya sampai enggomuk-enggomuk, nuduh yang enggak. Gila kali kamu ya. Napas Natasha tercekat, bukan karena dituduh, tapi karena orang itu tidak tahu apa-apa, dan tetap bicara seolah tahu semuanya. Ia melangkah pergi tanpa menjawab, tapi langkahnya goyah. Tak jauh dari situ, seorang lelaki parubaya memanggil dengan nada sinis. Bu, mau bantu-bantu di rumah saya juga? Tapi nanti jangan nuduh saya selingkuh sama emak saya ya. Hahaha. Tawa lelaki itu membuat darah Natasha naik ke kepala. Tapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya mempercepat langkah pulang ke kos, lalu mengunci diri dalam diam. Di kamar kecil itu, ia menangis tanpa suara. Bukan karena malu, bukan karena hinaan, tapi karena rasa takut yang tumbuh makin besar. Takut kalau semua orang benar-benar akan percaya bahwa ia memang gila, bahwa ia memang cemburu pada ibu mertua sendiri. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca kecil yang menggantung di tembok kusam. Wajahnya tampak lebih tua, matanya sayu, bibirnya pecah. Tapi bukan itu yang menyedihkan. Yang menyedihkan adalah ia tak lagi mengenali dirinya sendiri. Ia mengambil ponsel tuanya yang sempat diselamatkan dari tas yang dilempar keluar waktu itu. Dengan gemetar, ia mengetik pesan untuk Ilham. Mas, aku cuma mau tanya,
Kita masih suami, istri atau enggak? Aku masih istrimu kan? Pesan terkirim, tapi tak ada balasan. 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai akhirnya muncul notifikasi kecil. Nomor ini telah diblokir. Napas Natasha tercekat. Tangannya lemas. Ia tak ingin menangis lagi. Tapi kali ini air matanya turun begitu saja. Ia menggigit bibir bawahnya sambil menahan isak. Dunia seperti ingin melupakannya. Bahkan suaminya sendiri kini menghapusnya tanpa sisa. Malam itu, ia duduk di ujung tikar sambil memeluk lutut. Udara dingin masuk dari jendela kayu yang tak rapat. Ia menggigil, tapi tak tahu mana yang lebih dingin, udara di luar atau hati yang sudah tak tahu di mana tempat berpulang. Dalam pikirannya, satu kalimat terus mengulang, "Kalau benar aku salah. Kenapa aku yang dibuang?" Dan dalam diam itu, ia bertanya dengan suara paling lirih yang tak bisa didengar siapapun. Apakah orang sekejam itu tidak akan pernah kena balasan? Malam demi malam di kamar kos yang sempit, Natasha hanya duduk menatap tembok yang basah oleh jamur dan air hujan. Sisa tangisnya dari malam sebelumnya belum kering benar. Ponsel tuanya tetap sunyi. Tak ada pesan, tak ada panggilan. Boktan, sekadar suara dari luar pun seperti tak ingin menyapa. Ia hidup dalam ruang yang dipenuhi bayangan, bukan dari lampu, tapi dari orang-orang yang menjauh, menghapus, menuduh, dan membungkam. Dan di balik semua itu, satu rumah terus menghantuinya. Dalam kepala, rumah tempat ia dibuang. Rumah itu, dari luar, kini tampak seperti rumah baru. Catnya sudah berganti menjadi krem muda. Terasnya dihiasi pot bunga. Tirai jendelanya halus dan mahal. Bukan lagi renda kumal peninggalan almarhum mertua. Beberapa warga yang lewat selalu melirik sebentar, lalu mempercepat langkah. Ada yang tak nyaman dari rumah itu. Bukan karena warnanya, bukan karena arsitekturnya, tapi karena suara yang keluar dari dalamnya saat malam mulai turun. Orang bilang, suara tawa dari dapur terdengar seperti tawa suami istri muda. Kadang diselingi suara bisikan pelan yang terlalu dekat. Pernah satu malam, tetangga depan rumah Bu Marni melihat Ilham berdiri di belakang Bu Lastri, memeluk pinggangnya. Kepala menempel di bahu. Saat lampu ruang makan menyala, Bu Marni buru-buru menutup tirai. Menggigil bukan karena cuaca, tapi karena apa yang baru saja dilihatnya. Dari sudut rumah itulah, perlahan semua cerita berubah menjadi bisik-bisik, tapi tak ada yang berani bicara keras. Mereka hanya saling berbisik di warung, menyamarkan nama dengan sebutan anak durhaka, atau ibu yang melampaui batas. Dan setiap kali gosip itu muncul, tak ada satupun yang mengingat bahwa Natasha pernah tinggal di sana. Ilham kini tak lagi bekerja. Ia hanya duduk di rumah, menerima uang kontrakan dari 2 rumah milik ayahnya yang dulu diwariskan. Di bawah Alison menjaga rumah utama. Ia tinggal bersama Bu Lastri dan mengubah rumah itu jadi tempat tinggal mewah yang tak mencerminkan luka apapun. Tidak ada sisa-sisa bau luka, tidak ada bekas bentakan, hanya ruang-ruang penuh keheningan yang dipoles kemewahan. Tapi semakin rumah itu bercahaya, semakin gosong rasa dalam hati orang-orang yang tahu ceritanya. Suatu siang, tukang servis listrik yang dipanggil Bu Lastri untuk membetulkan kabel di dapur, menyaksikan pemandangan yang membuatnya tak bisa bicara beberapa saat. Saat ia masuk dapur, Ilham duduk di kursi makan tanpa baju. Sementara Bu Lastri membungkuk dari belakang, mencubit dagunya sambil berkata manja, "Malam ini ibu masak kesukaan kamu ya?" Ilham hanya tersenyum, lalu mencium tangan itu perlahan, dengan gerakan yang terlalu lambat untuk sebuah hubungan darah. Si tukang hanya mengangguk pelan, lalu cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan dan berpamitan tanpa meminta ongkos tambahan. Dan di malam-malam tertentu, saat semua rumah sudah gelap, ada satu sosok berdiri di luar pagar rumah itu. Seorang perempuan, berjubah hitam panjang, tanpa suara, hanya dia menatap rumah tersebut dari kejauhan. Tubuhnya tegak, tak bergeming. Kadang berdiri lebih dari 1 jam. Tak ada yang tahu siapa dia, tapi banyak warga percaya itu adalah perempuan pertama yang pernah tinggal di sana, yang diusir, dipermalukan, dan dihilangkan dari cerita. Ilham dan Bu Lastri tidak pernah sadar keberadaan sosok itu. Mungkin karena mereka terlalu sibuk menata tirai, memilih aroma pengharum ruangan, dan menyusun menu makan malam dengan detil seperti pasangan pengantin baru. Tapi Natasha tahu. Ia tahu kapan ia datang. Ia tahu kapan ia pergi. Karena jubah hitam itu adalah miliknya. Dan setiap kali ia berdiri di sana,
Rasa dalam dadanya tak pernah padam. Bukan karena cinta, bukan karena dendam, tapi karena satu pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Seberapa jauh mereka harus melangkah sebelum dunia ikut membakar mereka dari dalam? Malam-malam terakhir, rumah itu terlihat tenang dari luar. Tirai tertutup rapat. Suara tertahan di dalam tembok. Dan aroma masakan yang samar-samar tercium sampai pagar. Tapi ada satu kejanggalan yang makin sering dirasakan warga sekitar. Udara di sekeliling rumah itu terasa berat. Meski tidak hujan, seperti ada sesuatu yang mengendap dan menolak pergi. Dan perempuan berjubah hitam yang selalu berdiri diam di depan pagar. Entah kenapa malam itu tak muncul. Rumah itu benar-benar sendirian. Di dalam rumah, suasana awalnya terasa biasa saja. Ilham duduk di kursi rotan ruang tengah, membuka kancing kemejanya satu persatu dengan malas. Bu Lastri datang dari dapur membawa nampan berisi teh panas dan 2 potong pisang goreng. Daster hijaunya lengket menempel pada kulit, rambutnya diikat tinggi, dan matanya masih dipenuhi senyum kecil. Ia duduk di samping Ilham dan mengelus pelan rambut anaknya itu. Capek, lumayan, tapi enak kalau udah di rumah, jawab Ilham pelan. Ibu sudah masak, nanti makan yang banyak ya. Ia mencondongkan tubuh, menyentuh pipi Ilham dengan punggung tangannya, lalu menelusuri wajah anaknya seperti sedang mengingat bentuknya. Gerakan itu terlalu lembut, terlalu pelan, terlalu menggelitik batas. Tapi tak ada yang merasa aneh, karena yang tinggal di rumah itu hanya mereka berdua, dan tak ada suara lain yang bisa menyela. Tiba-tiba, listrik padam, lampu mati serempak. Televisi mendadak sunyi. Ilham berdiri dan meroba-roba ke arah meja, mencari korek. Bu Lastri langsung ke dapur, menyalakan lilin dari tumpukan persediaan. Dapur yang biasanya hangat, malam itu terasa lebih pengap. Seperti ada udara asing yang ikut berembus dari celah dinding. Saat ia menyalakan lilin pertama, suara kecil terdengar dari balik lemari. Seperti bisikan, tapi bukan kata yang diucap. Lebih seperti desahan samar, panjang, mengulang. Ih! Tikus kali, gumam Bu Lastri. Ia menyalakan lilin kedua, lalu menyusun cangkir di atas meja dapur. Ilham masuk dari belakang dan duduk di kursi dapur, hanya mengenakan kaos tipis. Tangannya menggenggam teh yang sudah dingin. Bu Lastri mendekat, lalu menyentuh pipinya. Sayang, nanti makan ya. Jari-jarinya menyapu pelan wajah Ilham, turun ke leher, lalu berhenti di pundak. Ilham memejamkan mata sebentar, seperti menikmati. Tapi detik berikutnya, terdengar bunyi klik dari kompor gas. Api menyala sendiri. 1, 2, lalu 3 titik api muncul dari tangku-tangku yang tak tersentuh. Nyala kecil, tapi panasnya seperti memukul kulit. Bu Lastri mundur 2 langkah. Ilham, kamu nyalain tadi? Ilham menggeleng, perlahan berdiri. Enggak, aku nggak dekatin. Api tiba-tiba menyembur lebih tinggi, lalu merambat ke bawah bukan Ciotas. Lantai dapur seperti menyerap panas. Dari celah keramik, muncul garis-garis api tipis yang menjalar membentuk pola aneh. Bergerak cepat, melingkari kaki mereka. Kita keluar, cepat. Ilham menarik tangan Bu Lastri, tapi langkah mereka tertahan. Kaki mereka seolah menempel. Lantai yang tadinya dingin berubah lembek, seperti lumpur yang panas dan lengket. Semakin mereka menarik, semakin kaki itu seperti tersedot. Api dari kompor makin membesar, lilin terjatuh, kursi mulai terbakar. Bu Lastri berteriak, "Tolong, tolong!" Ilham berusaha memanggil nama tetangga, tapi suaranya hilang di tengah. Desisan api yang makin bising. Keringat mengucur dari dahi. Udara makin tipis, asap mulai memenuhi ruangan, tapi kaki mereka tak bisa bergerak. Ilham memeluk ibunya, mencoba melindungi tubuhnya dengan kain dari meja, tapi kain itu ikut terbakar. Api menjalar ke punggung, suhu makin panas, dinding seperti hidup dan bergetar. Dari sela-sela tembok terdengar bisikan lirih yang sangat dikenali Ilham. Suara perempuan, menangis. Suara yang sudah lama, I loop, tapi malam itu terdengar begitu dekat. Mata Bu Lastri membelalak. Ia menggenggam erat lengan Ilham, tapi tubuh mereka sudah terlanjur dililit api. Panas dari bawah seperti menyalakan tubuh dari dalam. Mereka meronta, tapi lantai tetap menahan, membakar pelan-pelan, tidak meledak, hanya menghanguskan perlahan. Tetangga baru mencium bau gosong saat menjelang subuh. Beberapa sempat bangun, tapi tak ada ledakan, hanya asap tipis dan bau daging terbakar yang menusuk. Suara tangis samar terdengar sekali, lalu hilang.
Pagi harinya, saat pemadam datang, rumah itu sunyi. Api sudah padam sendiri. Tidak ada sisa kebakaran besar. Tapi di dapur, dua tubuh hangus ditemukan, saling berpelukan. Dagingnya kering, kulitnya hitam, dan tak bisa dipisahkan. Mereka seperti menyatu, dan tak ada satupun yang bisa menjawab. Bagaimana api bisa muncul dari lantai? Dapur itu seharusnya hanya menyisakan aroma teh dan bekas lilin malam sebelumnya. Tapi page itu, lantai dapur berubah jadi abu keras yang menghitam sempurna. Tidak meledak, tidak merusak bangunan lain, hanya lantai itu. Di bawah kaki dua tubuh yang hangus dan saling memeluk. Ilham terbakar dari dada hingga wajah, nyaris tak bisa dikenali, sedangkan Bulastri, tubuh bagian bawahnya hilang bentuk, menghitam sampai ke tulang. Tapi bagian tangannya tetap melingkar erat di leher Ilham, seperti sedang memeluk untuk yang terakhir kalinya atau terlalu takut untuk dilepas. Petugas pemadam tak bisa menjelaskan. Tidak ada tanda kebocoran gas. Kompor masih utuh. Cedak, Ada. Kabel yang terbakar, dinding tak rusak, atap tetap kokoh. Tapi lantai hangus seperti dibakar dari dalam. Api itu, menurut mereka, tidak berasal dari luar benda. Tidak bisa dijelaskan dengan penyebab biasa. Hanya satu kata yang pelen-pelen muncul di antara para warga yang menonton dari luar pagar. Kutukan. Mereka tidak mengatakannya keras-keras, tapi bisik-bisik itu tumbuh sendiri. Satu dua orang menunduk, ada yang mencium bau gosong dan merasa sesak. Ada pula yang memalingkan wajah saat kantong jenazah ditarik keluar. Karena tak sanggup melihat dua tubuh itu, tak bisa dipisahkan boken petugas. Medis perlu memotong sebagian kain lantai agar bisa mengangkat mereka bersamaan. Mereka menyatu, seperti telah dijanjikan untuk hangus bersama. Tidak ada pelayat, tidak ada kerabat, hanya satu mobil jenazah dan seorang petugas yang mengisi berkas tanpa banyak bertanya. Rumah itu ditutup paksa, jendela dipaku, pintu disegel, dan halaman jadi kosong. Tidak ada lagi suara tawa dari dapur, tidak ada suara piring, tidak ada suara kompor di seberang kota. Pada saat yang sama, Natasha duduk di bangku plastik sebuah warung kopi kecil. Ia memesan kopi hitam dan sepotong roti kukus. Tangannya menggenggam ponsel jadulnya yang tidak pernah berdering lagi. Di meja koran pagi hari itu terbuka pada halaman bawah. Foto hitam putih rumah itu terpampang kecil di pojok. Berita singkat, hanya 4 paragraf. Isinya hanya menyebut 2 nama, 2 korban, dan 1 lokasi. Tak ada ekspresi di wajah Natasha, cerak, juga tangis. Ia menatap langit yang pagi itu mendung. Wajahnya tenang, tapi jemarinya sedikit menggigil di sisi cangkir. Ia membaca ulang paragraf terakhir, berulang-ulang, tanpa suara. 2 korban ditemukan saling berpelukan dalam posisi yang tidak bisa dipisahkan. Sumber api masih dalam penyelidikan. Ia menarik napas, lalu meneguk kopi pelan. Rasanya pahit, tapi tidak menyakitkan. Karena rasa sakit di hatinya sudah lama melebihi itu. Ia mengingat bagaimana dulu ia berdiri di depan rumah yang sama. Ditolak, dipukul, diusir seperti barang kotor. Ia ingat wajah Ilham saat menarik tangannya, dan suara Bulastri saat menyebutnya perempuan hina. Semua itu kembali berputar dalam kepala. Tapi kali ini, tidak seperti luka, melainkan seperti batu nisan. Seseorang bertanya padanya, "Nggak ikut melayat, Mbak?" Natasha hanya menggeleng pelan. "Buat apa? Kan suami dan mertua, Mbak." Ia menatap kosong. "Saya sudah dimakamkan lebih dulu. Waktu mereka dorong saya keluar rumah." Ia kembali menatap langit. Tak ada senyum. Tak ada doa. Hanya satu kalimat pelan, nyaris tak terdengar. Sudah seimbang. Tapi di dalam dadanya, rasa belum selesai. Bukan dendam, tapi luka yang terlalu dalam hingga tak bisa sembuh meski sudah melihat mereka hancur jadi abu. Kata seimbang yang diucapkan Natasha di warung kopi pagi itu tak bermaksud menuntut apapun. Ia tidak mencari pujian, tidak juga pengakuan. Tapi sejak hari itu, dunia di sekelilingnya berubah lebih pelan. Orang-orang mulai menoleh jika ia lewat, tapi tidak lagi menertawakan. Tatapan mereka lebih ragu-ragu, bahkan sedikit takut. Aik menjelaskan apapun, tidak memberi sanggahan pada cerita yang dulu menyebutnya gila karena mencemburui mertua sendiri. Ayah hanya diam, tapi diamnya seperti lubang yang dalam, tak terjamah, tak terbaca. Sementara itu, rumah di ujung gang itu, tempat ia pernah dibuang, ditinggalkan begitu saja. Beberapa hari setelah jenazah Ilham dan Bulastri dikuburkan,
seorang kerabat jauh dari keluarga datang dan mengumumkan bahwa rumah itu akan dijual murah. Harga yang ditawarkan tak masuk akal untuk bangunan sebesar itu. Tapi tak satu pun warga tertarik. Mereka tak bicara terang-terangan, tapi malam-malam di sekitar rumah itu mulai terasa aneh. Seorang tetangga baru yang baru pindah ke seberang jalan bersumpah melihat dua bayangan samar di dalam dapur, saling memeluk dan lalu terbakar, tapi tak pernah benar-benar hilang. Anak-anak kecil yang bermain di dekat pagar pulang dengan tubuh dingin dan bibir gemetar. Katanya, mereka mendengar suara seperti daging meletup, suara pelukan api dari dalam rumah. Orang dewasa menertawakan, tapi tak satu pun berani masuk setelah matahari terbenam. Bahkan tukang kebun yang disewa untuk merapikan halaman hanya bekerja siang hari dan menolak menyentuh dapur bagian belakang. Kabar itu menyebar, pelan tapi merayap seperti kabut. Banyak yang penasaran, tapi tak ada yang cukup berani untuk menyentuh. Bahkan notaris yang diminta mengurus surat jual beli hanya datang sekali, lalu tak kembali lagi. Alasannya sederhana. Malam setelah mengukur dapur rumah itu, ia mimpi tubuhnya terbakar sambil memeluk ibunya sendiri. Di sudut kota yang tak jauh, Natasha masih bekerja. Siang sebagai pelayan warung makan, malam ia bantu meracik bahan baku di dapur. Tangannya cekatan, wajahnya tenang. Ia tak pernah bercerita pada siapapun, tak pernah menyebut nama Ilham atau Bu Lastri. Ia hidup dengan tenang tapi ketenangan. Itu seperti sisa dari badai yang pernah menghancurkan segalanya. Ia tidak membalas satupun dari komentar yang pernah menyebutnya gila. Bahkan ketika salah satu akun anonim mengunggah foto lamanya dan kembali menuduhnya sebagai perempuan yang iri pada mertua, ia tidak memberi satu jempol pun. Ia hanya menunduk manata sendok dan kembali bekerja. Setiap malam, sebelum tidur, ia menyalakan lampu kecil di depan kamar kosnya. Bukan karena takut gelap, tapi karena sejak dulu, ia percaya ada yang perlu diterangi, meski hanya sebatas pintu. Lalu ia duduk sebentar, menatap langit, dan dalam hati, membisikkan kalimat yang sama, Tuhan melihat segalanya, bahkan sebelum kita meminta balasan. Dan malam itu, saat ia kembali memejamkan mata, angin kecil masuk dari jendela kamar. Mendadak lebih hangat dari biasanya, seperti ada sisa panas yang dibawa dari tempat yang pernah membuatnya remuk. Malam sebelumnya, saat angin hangat menyusup ke kamar kos Natasha, ia tak bergeming. Ia hanya menutup jendela pelan dan kembali duduk di sudut, menyalakan lampu kecil. Seperti biasa, ia tak takut. Tapi malam itu, ia merasa bahwa sesuatu dari masa lalu belum benar-benar selesai. Bukan dendam yang kembali, bukan luka yang terbuka, tapi suara. Suara yang tak terdengar oleh siapapun kecuali dirinya. Suara dari rumah yang dulu pernah ia tinggali, tempat ia dibuang seperti benda usang yang tidak diinginkan. Suara tangis yang pelan, putus-putus, seperti minta dipadamkan, tapi tidak pernah benar-benar padam. Esok harinya, seorang pria datang ke warung tempat Natasha bekerja. Ia memperkenalkan diri sebagai sepupu Ilham, orang yang dulu hanya muncul saat hari besar, tapi kini membawa surat. Lipatannya rapi, tintanya biru. Dalam surat itu, tertulis permintaan maaf dari keluarga besar Ilham. Isinya panjang, tapi kosong. Mereka menyesal. Mereka mengaku khilaf. Mereka memohon agar Natasha berkenan datang kembali, hanya untuk mendoakan. Natasha membaca perlahan, lalu melipat surat itu kembali, dan menyerahkannya tanpa satu kata pun. Ia menatap lelaki itu datar, lalu berkata pelan, "Kalau kalian ingin minta ampun, jangan lewat saya. Saya bukan Tuhan." Lelaki itu menunduk, lalu bicara dengan suara nyaris gemetar. "Kami tahu, ini nggak akan cukup. Tapi, rumah itu sudah kosong. Tapi, baunya masih ada. Dapur itu belum bisa dibersihkan." Natasha tidak menjawab, tapi sesuatu dalam dadanya seperti mencengkeram. Ia tak ingin bertanya lebih. Tapi lelaki itu melanjutkan dengan suara pelan. "Setiap malam, kompor itu menyala sendiri. Apinya kecil, tapi nyalanya merah, dan bau daging itu selalu muncul jam yang sama." Jam berapa? Jam 3 pagi. Setelah itu, tak ada yang perlu dibicarakan. Lelaki itu pamit dan pergi. Tapi suasana dalam diri Natasha tidak ikut berlalu. Ia kembali ke kamar kos, duduk seperti biasa. Tapi malam ini, jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena dunia seolah sedang mengingatkan bahwa tidak semua luka bisa disimpan. Ia menarik napas pelan,
menatap lampu kecil yang temaram lalu berbisik, "Kenapa sekarang kalian menangis? Dulu waktu aku menangis, kalian tutup mata." Di luar sana, cerita tentang rumah itu menyebar semakin liar. Anak-anak sekolah yang lewat depan pagar menantang satu sama lain untuk menyentuh gagang pintu. Tak ada yang berani melangkah masuk. Para orang tua berkata, itu rumah orang yang ditelan oleh dosanya sendiri. Warga desa tak pernah menyebut nama Ilham dan Bu Lastri. Mereka hanya bilang pasangan yang terbakar karena melanggar batas. Mereka tidak lagi disalahkan, tidak juga dibela. Mereka hanya diingat sebagai peringatan. Tapi bagi Natasha, semua itu tak pernah berarti pembalasan. Ia tidak bersorak, ia tidak liga. Yang ia tahu, dirinya masih hidup, masih bekerja, masih tidur di atas tikar, dan masih bisa berdiri meski semua orang dulu meninggalkannya. Ia tidak menginginkan akhir yang seperti ini, tapi ia tahu, perempuan sepertinya, yang tak punya siapa-siapa, bisa tetap bertahan, bahkan setelah dihancurkan oleh dua orang yang dulu ia panggil keluarga. Dan malam itu, sebelum tidur, ia menutup jendela, lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut, tapi karena udara mulai berubah. Angin datang tanpa suara, dan di kejauhan, seolah ia bisa mencium bau. Api yang tidak pernah benar-benar padam, malam-malam terakhir sebelum bau gosong itu hilang dari dapur rumah tua. Natasha masih bisa merasakannya, meski tidak pernah lagi berdiri di dekatnya. Ia tidak datang, ia tidak melihat sisa arang, atau jejak luka bakar yang menempel di lantai. Tapi tubuhnya mengingat udara malam yang tiba-tiba panas di pukul 3, aroma minyak yang menggantung di tenggorokan, dan bunyi pelan seperti suara kulit terbakar. Semua itu tak pernah betul-betul lenyap. Ia hidup bersama kenangan itu, seperti seseorang yang tidur di samping luka yang tak bisa ditutup kain apapun. Bertahun-tahun telah berlalu sejak rumah itu ditinggalkan dan dibisukan oleh waktu. Natasha tak lagi tinggal di kamar kos sempit. Ayah kini membuka warung kelontong kecil di pinggiran kota. Warung yang sepi, tapi cukup untuk hidup. Tidak besar, tapi cukup tenang. Ia menjalani hari seperti orang kebanyakan. Bangun pagi, membuka pintu, menata rak, dan menyapa pembeli dengan senyum. Tapi setiap kali tanggal itu datang, tanggal yang sama, ketika dulu langit mendadak padam, dan dua tubuh saling terbakar dalam pelukan. Sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ia mulai sulit tidur. Telinganya terasa lebih peka, keringat keluar di punggung, meski malam terasa dingin. Dan selalu, menjelang subuh, mimpi itu datang. Ia berdiri di dapur rumah tua itu, sendiri. Dindingnya basah, ubinnya retak, dan dari balik tirai dapur, muncul sosok Ilham. Memeluknya dari belakang, tubuhnya dingin seperti mayat. Ia tek Baikara hanya memeluk erat, seolah ingin dimaafkan. Tapi Natasha tak membalas. Tubuhnya kaku, napasnya tercekat. Ia tidak menjerit, tidak juga menangis. Ia hanya berdiri, membiarkan pelukan itu menyusup sampai ke tulangnya. Lalu perlahan, sosok itu menghilang, meleleh seperti lilin, meninggalkan bekas hangat yang tak bisa dihapus, bahkan ketika ia bangun. Setiap kali bangun, dari mimpi itu, tubuh Natasha basah oleh keringat, tapi bukan ketakutan yang membuatnya terjaga, melainkan rasa sesak, rasa yang tidak pernah tuntas, karena ada yang ingin menyentuhnya kembali dari balik kematian. Tapi ia tak sanggup, karena ia tahu, luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan, bukan hanya soal ditinggalkan, tapi soal dihancurkan oleh orang yang paling dipercayai. Dan luka seperti itu tidak bisa ditambal oleh permintaan maaf. Meski datang dari pelukan terakhir. Ia duduk di kursi kecil warungnya, menatap keluar ke jalanan lengang. Anak-anak berlari membawa buku sekolah, ibu-ibu menenteng sayur. Semua biasa, tapi dalam dirinya, ada satu bagian yang tak pernah pulih. Satu ruang di dada, yang terus menyimpan api. Bukan api dari dapur itu, tapi api dari ketidakadilan yang dulu tak bisa dibela siapapun. Kini, semua sudah tiada. Rumah itu sunyi, nama mereka tak lagi disebut, tapi bayangan dan bau masih tinggal. Dan bagi Natasha, itu cukup. Ia tidak meminta dunia melihat, tidak meminta dunia membalas, karena dunia sudah bekerja dengan caranya sendiri. Malam itu, sebelum menutup warung, Natasha berdiri sebentar di depan pintu. Ia menatap langit yang mendung. Angin datang pelan, tapi tidak dingin. Hanya cukup untuk membuat tubuhnya diam. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap ke gelap. Dan dalam hatinya, satu kalimat mengunci semuanya. Azab itu tidak datang dari luar,
ia tumbuh dari dalam. Dan hanya mereka yang pernah menghancurkan orang lain yang tahu panasnya seperti apa. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika ini menyentuh hati Anda, jangan diam saja. Tinggalkan jejak di komentar. Karena satu kalimat dari Anda bisa jadi penguat untuk yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Bukan demi angka, tapi demi cerita-cerita yang tak boleh tenggelam begitu saja. Ingat, hidup mengajarkan banyak hal. Dan kadang, dari luka orang lain, kita belajar untuk tidak melukai. Jumpa di cerita selanjutnya. Semoga Anda tetap dalam lindungan Tuhan. Dan hati Anda tetap hangat, meski dunia kadang dingin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.